Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Safina Febi Handayani, salah seorang dosen dari kampus Politeknik Harapan Bersama. Saya merupakan dosen dari Prodi Sarjana Terapan Teknik Informatika, dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK TPT, khususnya di bidang pengajaran. Baik, saya akan memulai untuk menyampaikan deskripsi dan informasi umum berkaitan dengan mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 dari program studi Sarjana Terapan Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama. Mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak ini memiliki bobot sebesar 2 SKS, dengan 2 SKS itu praktikum. Pada mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak ini, bahasa pengantar yang digunakan dalam perkuliahan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, konsep, keterampilan yang membahas terkait dengan standar, metode pengujian, kemudian penggunaan tools untuk menjamin kualitas dari sebuah software atau perangkat lunak. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar untuk merancang, membuat rencana pengujian, menyusun dokumentasi, mengukur kualitas metrik, dan mengkomunikasikan hasil uji atau hasil pengujian sesuai dengan standar. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi Sarjana Terapan Teknik Informatika yang dibebankan pada mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak, yaitu mampu mengidentifikasi, merencanakan, merancang, mengevaluasi, dan menerapkan solusi terhadap permasalahan pada bidang informatika. CPL selanjutnya mampu mengkaji isu-isu di bidang informatika dan menunjukkan keahlian dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi baik rencana strategis maupun rencana pelaksanaan. CPL berikutnya mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik untuk solusi permasalahan teknologi informatika. CPL berikutnya mampu memilih dan menerapkan teknik serta perangkat yang sesuai dengan best practice guna mendukung penyelesaian permasalahan teknologi informatika. CPL selanjutnya mampu melibatkan diri dalam proses belajar secara terus-menerus sepanjang hidup dan mampu bekerja sama secara efektif dan menjadi pemimpin dalam bidang keprofesian teknologi informasi. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada perkuliahan ini atau pada mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak, di antaranya, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan standar penjaminan mutu perangkat lunak, termasuk di sini adalah terminologi dasar berkaitan dengan software quality assurance, kemudian standar kualitas perangkat lunak, dan siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau software development life cycle. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dari pengujian perangkat lunak melalui pemilihan metode, strategi, dan teknik pengujian yang sesuai untuk menjamin kualitas dari perangkat lunak atau software. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu merancang dan mendokumentasikan rencana pengujian, test plan, strategi pengujian, tes strategi, skenario pengujian, tes skenario, kasus pengujian, test case, dan laporan hasil pengujian sesuai dengan standar. Selanjutnya,
mahasiswa mampu mengimplementasikan penggunaan alat bantu pengujian atau testing tools seperti Selenium dan Catalon Studio untuk melakukan automation testing pada perangkat lunak atau software. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas dari perangkat lunak atau software berdasarkan metrik dan indikator serta merekomendasikan tindakan perbaikan untuk meningkatkan kualitas dari perangkat lunak. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak diantaranya adalah e-book buku ajar penjaminan mutu perangkat lunak, e-book Software Quality Assurance from Theory to Implementation, e-book Software Testing and Quality Assurance Theory and Practice, serta beberapa pustaka lainnya dan beberapa referensi pendukung seperti website Catalon, kemudian website Mini Try Testing, kemudian website dari ASTQB. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak ini dilaksanakan melalui dua skema, yaitu sinkronus dan asinkronus. Untuk pelaksanaan sinkronus dilakukan dengan tatap muka di ruang kelas dan mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan, serta pembuatan penyelesaian proyek capstone. Untuk pembelajaran mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak ini dilaksanakan selama kurang lebih 16 pekan, 7 pekan pertama sebelum UTS dan 7 pekan berikutnya sebelum UAS. Untuk 7 pekan pertama sebelum UTS, pembelajaran menggunakan bahan kajian atau materi pembelajaran yang disampaikan melalui diskusi kelompok, kemudian pemberian materi melalui ceramah, kemudian ada kolaborasi pembelajaran. Adapun untuk 7 pekan sebelum UAS dilakukan dengan menggunakan diskusi kelompok dan monitoring penyelesaian proyek capstone. Karena mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak tergabung dalam mata kuliah kolaborasi capstone dengan mata kuliah mobile development, keamanan data dan jaringan, big data, pemrograman sistem cerdas, dan web service. Adapun untuk bentuk perkuliahan yang dilakukan secara asinkronus dilakukan menggunakan LMS, yaitu melalui website Sinau, dan digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi dan pengumpulan tugas perihal mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak. Untuk evaluasi hasil pembelajaran pada mata kuliah ini, saya menggunakan skema kehadiran sebesar 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak pada program studi sarjana terapan Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama. Untuk selanjutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kali ini kita bisa ketemu lagi di perkuliahan yang sama. Hari ini kita akan melanjutkan lagi perkuliahan kita di mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi yang berkaitan dengan pengujian. Jadi di minggu sebelumnya teman-teman sudah mempelajari mengenai manual testing. Nah, hari ini kita akan coba untuk melanjutkan lagi materi yang kemarin sudah teman-teman pelajari. Di minggu yang lalu atau di pertemuan sebelumnya itu teman-teman sudah belajar bagaimana sih membuat test case, ya, bagaimana sih membuat tes skenario. Bahkan teman-teman juga sudah membuat
detail dari test script-nya ya. Jadi yang sudah teman-teman lakukan itu nanti bisa teman-teman lanjutkan dengan menggunakan tools atau automation testing. Nah, hari ini kita akan coba melanjutkan materi terkait dengan implementasi automation testing. Ya, jadi judulnya di sini implementasi automation testing dengan Katalon Studio. Nah, di sini akan menggunakan tools Katalon gitu ya. Jadi tujuannya di perkuliahan hari ini itu yang pertama untuk memahami apa sih peran dari automation testing. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah bikin dokumen test case, sudah bikin dokumen test skenario, nah dokumen itu bisa teman-teman lanjutkan untuk teman-teman pakai gitu ya secara tools di sini ya. Jadi nanti bisa dimasukkan ke dalam Katalon. Terus yang kedua, Katalon Studio ini nanti bisa dipakai untuk menganalisis. Jadi dari dokumen test case-nya, dari dokumen skenario yang sudah ditulis, nah itu nanti bisa dianalisis apakah yang kita tulis atau yang akan kita uji itu berhasil, gagal, kemudian error atau skip gitu ya, atau terlewat gitu. Nah yang terakhir nanti teman-teman mungkin akan praktik ya, karena ini mata kuliahnya berkaitan dengan quality assurance atau penjaminan perangkat lunak, penjaminan untuk perangkat lunak. Jadi nanti di sini teman-teman akan praktek untuk membuat evaluasi hasil ujinya. Nah tapi praktek hasil ujinya itu nanti menggunakan Katalon, gitu ya. Nah mungkin sebelumnya saya perlu menyampaikan dulu sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan automation testing gitu ya. Kenapa teman-teman harus belajar ini gitu? Kenapa teman-teman perlu mengetahui materi atau bahasan ini gitu kan. Jadi pada saat nanti teman-teman membuat perangkat lunak, membuat software gitu ya, atau aplikasi capstone ya, kan di semester ini juga teman-teman kan pasti ada capstone project gitu kan. Nah aplikasi capstone projectnya itu nanti harus bisa dipastikan gitu kan di sini. Jadi automation testing ini itu nanti dipakai untuk memeriksa atau memastikan apakah ada masalah dari aplikasi yang teman-teman buat, atau di sini itu untuk memastikan apakah si softwarenya atau aplikasinya itu udah berkualitas atau belum. Terus kemudian di bagian berikutnya, selain berkaitan dengan kualitas gitu ya, si automation testing ini juga dipakai untuk mengeksekusi hasil dokumen test case-nya. Jadi yang kemarin sudah dibuat, misalkan teman-teman kemarin sudah membuat test case login, test case register gitu ya, atau test case misalkan menambahkan sebuah produk gitu, atau menambahkan sebuah item gitu ya. Nah nanti di Katalon ini, di automate testing ini, itu kita bisa menganalisis hasil dari dokumen tersebut gitu ya. Makanya di sini ada istilah Katalon atau automate testing itu bisa meminimalisir campur tangan manusia. Kenapa? Karena rangkaiannya gitu ya, rangkaian dari aktivitasnya itu nanti akan dibuat dalam bentuk script gitu ya. Nah ini perbedaannya yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi di minggu yang lalu, di pertemuan yang lalu itu teman-teman sudah membuat dokumen gitu ya. Misalkan contohnya untuk login gitu ya, di aplikasinya teman-teman kan pasti ada fitur login kan, baik itu aplikasi mobile maupun yang aplikasi website, pasti ada menu login. Nah, jika teman-teman menggunakan skema manual testing gitu ya, berarti pada saat kita login, pada saat nanti aplikasinya itu sign in gitu ya, masuk, nah di situ akan ada perintah untuk menginputkan email atau username dan kata sandi. Tapi karena dia menggunakan manual testing, maka aktivitas itu dilakukan secara manual menggunakan tangan user atau tangan manusia, gitu ya. Nah, terus bedanya apa dengan yang di automation testing? Nah, jika teman-teman menggunakan skema yang ini, automation testing, maka QA-nya atau testernya itu biasanya akan membuat dulu script. Jadi nanti akan ada semacam baris gitu ya, perintah kode untuk membuat validasi login. Jadi pada saat melakukan sign in atau mau masuk ke aplikasinya itu tidak perlu menginputkan secara manual, tapi kita tinggal panggil aja, misalkan open, klik, terus kemudian set text, kemudian input gitu ya. Nah itu diperintahkan dalam bentuk script. Nah sehingga di sini pada saat dijalankan itu dia akan secara otomatis
ngeran gitu ya, atau akan secara otomatis itu melakukan perintah tersebut, sehingga kita tidak perlu menginputkannya secara manual seperti itu ya. Jadi perbedaannya di sini. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan yang kedua itu pasti berkaitan dengan reliabilitasnya. Namanya aja automate sama manual gitu ya. Pasti kalau yang manual itu lebih lama karena kita masih menggunakan manual. Kalau yang automate berarti karena kita sudah punya scriptnya, sudah punya kodenya gitu ya. Berarti kita bisa lebih cepat nih untuk bisa melakukan perintah. Misalkan kalau teman-teman itu mau memerintahkan melakukan pencarian di aplikasinya teman-teman, di aplikasinya teman-teman itu misalkan ada fitur pencarian gitu ya. Misalkan membuat aplikasi untuk rekomendasi pariwisata, rekomendasi destinasi pariwisata. Nah, contohnya misalkan di situ diminta untuk melakukan pencarian gitu. Nah, karena teman-teman masih menggunakan manual, berarti pada saat kita melakukan filter pencarian, kita tidak bisa langsung mengimport atau memasukkan data ke dalam aplikasi itu gitu ya. Jadi harus satu-satu tuh dipilihin, misalkan berdasarkan kota, berdasarkan jarak, berdasarkan harga gitu ya. Jadi lumayan lama gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan ini yang automate testing gitu, nah, teman-teman bisa membuat dulu sampling datanya. Misalkan boleh nggak Bu kalau misalkan saya itu memilih berdasarkan harga, berdasarkan jarak, berdasarkan kota, sama berdasarkan lamanya waktu durasi berkunjung kayak gitu ya. Nah, itu dibuat dulu dalam sebuah tabel misalkan. Nah, dari hasil tabel itu nanti diimport gitu ya, dimasukkan ke dalam sebuah script, ke dalam sebuah kode gitu ya. Nah, nanti script itu akan dipakai untuk ngeran atau untuk mengenerate hasil dari yang diminta atau yang difilter itu kayak gimana, seperti itu ya. Jadi perbedaan antara manual dan otomasi itu yang pertama tadi di kegiatannya atau aktivitasnya, yang kedua itu di waktu sama di reliabilitasnya. Oke ya, sampai sini dulu dari teman-teman sudah ada gambaran atau belum? Kenapa harus menggunakan tools gitu ya? Kenapa nggak kita aja Bu sebagai pengembang gitu ya, sebagai developer, ya udah kita sebagai tester bisa langsung aja Bu melakukan testing gitu. Kenapa harus menggunakan tools gitu? Nah, salah satu alasannya itu tadi ya, karena dengan adanya automation testing itu kita bisa meminimalisir tadi kesalahan yang dilakukan oleh user atau tester atau manusia seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke toolsnya, jadi setelah ini nanti teman-teman akan saya minta untuk menginstal toolsnya. Tadi ya sudah di-spill di depan, sudah disampaikan di depan kalau nanti menggunakan katalog. Nah, nanti teman-teman silakan bisa menginstal katalog. Jadi nanti menginstalnya caranya gimana? Pertama masuk dulu ke websitenya katalog ya teman-teman ya. Jadi di sini nanti teman-teman masuk aja ke www.katalon.com sini. Nah, nanti dari website ini teman-teman bisa download dulu karena ini bentuknya adalah tools gitu ya. Jadi harus diinstal dulu gitu ya. Nah, cara installnya gimana? Yang pertama teman-teman harus register dulu ke halaman katalonnya. Jadi nanti silakan teman-teman masuk ke katalon.com gitu ya. Pertama masuk ke katalon.com dulu di sini. Jadi yang pertama harus masuk atau login gitu ya, login atau sign in gitu. Sign in ke halaman katalon.com di sini. katalon.com. Nah, setelah itu biasanya nanti teman-teman diminta untuk mendownload dulu. Jadi karena dia itu nanti harus dipasang di device, jadi harus di-download dulu. Caranya nanti bisa dari sini, yang ada tombol download studio ini, diklik aja. Nah, terus nanti dipilih yang download katalog studio. Jadi di sini nanti teman-teman wajib untuk mendownload dulu. Ada yang tanya misalkan kenapa sih harus pakai katalog gitu? Kok kita nggak pakai Selenium aja Bu? Kan sama-sama buat ngetes gitu kan, sama-sama buat melakukan pengujian gitu. Nah,
kembali lagi ya, karena di semester ini kan teman-teman mengerjakan capstone project. Nah, dari capstone project itu saya ingin membantu teman-teman untuk bisa memudahkan dalam melakukan testing. Nah, salah satu tools yang menurut saya bisa dipakai dengan cepat dan lengkap itu adalah Katalon. Kenapa? Karena di Katalon Studio ini itu teman-teman bisa melakukan testing untuk aplikasi website, kemudian aplikasi mobile, kemudian untuk men-testing API atau web service, sama untuk desktop. Jadi kalau misalkan aplikasi capstone-nya teman-teman itu web based sama mobile apps gitu ya, nah teman-teman bisa menggunakan satu platform untuk dua testing gitu ya. Jadi nggak harus menggunakan banyak tools gitu. Sehingga saya merekomendasikannya menggunakan Katalon. Oke ya, mungkin sebelum lanjut dan sembari menunggu instalasi dari teman-teman, silakan bisa dibuka di Sinau teman-teman ya. Tadi saya sudah membuat pretest atau kayak semacam quiz gitu ya, yang bisa teman-teman kerjakan. Coba nanti masuk aja ke Sinau-nya teman-teman. Di situ sudah ada pretest di bagian sini ya teman-teman ya. Di sini sudah ada pretest yang judulnya implementasi automation testing dengan Katalon Studio. Jadi nanti silakan teman-teman bisa mengklik di sini. Nah, terus nanti silakan bisa dikerjakan. Ada beberapa soal yang berkaitan dengan testing automation. Gitu ya. Atau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau disampaikan terkait dengan tadi konsep dari apa sih bedanya manual testing, apa sih automation testing gitu ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, boleh disampaikan ke saya atau boleh didiskusikan bareng-bareng ya nanti. Nah, teman-teman bisa bikin projectnya dulu. Jadi kita bisa bikin projectnya dari sini. Kita klik new project. Nah, terus kita beri nama. Misalkan projectnya itu kemarin aplikasi apa? Dari kemarin aplikasinya dari aplikasi apa? Di bagian bawahnya itu di sini test case. Nah, boleh menggunakan test case yang waktu sudah dibuat di manual testing di pertemuan sebelumnya. Waktu itu kan sudah bikin ya dokumennya ya. Ya. Cek. Kalau teman-teman lihat di sini ada item, object, input, output, description gitu ya. Nah, di bagian item ini berarti teman-teman itu memuat atau meminta si Katalon ini itu untuk diperintahkan apa? Misal, Bu, di aplikasinya itu mau saya perintahkan untuk dibuka atau di open gitu ya. Nah, berarti nanti teman-teman tinggal dimasukkan aja di sini ya, di bagian item itu kita open. Ya di sini ya, open. Nah, misalkan ini open browser atau misalkan open application gitu ya. Di sini nanti tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhannya apa gitu. Kalau misalkan open window gitu, berarti nanti tinggal disesuaikan di sini open window kayak gitu ya. Nah, saya kasih waktu 2 menit buat melakukan atau mempraktekkan gitu ya. Nanti saya mungkin mau melihat hasil dari test case yang sudah dibuat itu nanti seperti apa gitu ya. Kalau misalkan nanti test case-nya sudah berhasil, kita akan coba untuk membuat test suite gitu ya. Jadi ada test case, ada test suite gitu ya. Nah, test case itu apa? Test case itu berarti bagian terkecil yang akan teman-teman uji. Jadi kalau misalkan fitur login, di dalam fitur login itu ada input username dan password dan klik tombol login. Nah, berarti di dalam fitur itu ada test case-nya. Nah, tapi kalau test suite itu berarti kumpulan dari test case. Jadi biasanya berisi lebih dari satu test case. Contohnya gimana? Misalkan teman-teman mau melakukan order gitu ya. Pada saat teman-teman mau melakukan order, pasti kan ada banyak aktivitas tuh, dari mulai pilih produk, bayar, masukkan ke keranjang, sampai dengan nanti teman-teman check out. Nah itu kan ada aktivitas yang beruntun gitu ya. Nah itu biasanya bisa dibuat dalam bentuk test suite. Jadi di dalam test suite itu biasanya berisi lebih dari satu test case. Beberapa dari rekamannya atau recordnya itu biasanya itu ada yang ke-skip. Kenapa? Karena Katalonnya itu nggak berhasil menemukan lokasi dari elemen ini itu sebenarnya di mana gitu. Ibarat kata, kalau kita mau ngikutin username di sebelah sini, kan berarti diinput di sini ya. Nah, ID-nya atau path-nya itu ada di elemen yang mana. Makanya waktu sebelum
melakukan running atau testing, harus dipastiin dulu si elemen ini itu sudah muncul atau belum. Untuk bisa memastikan berarti harus gimana? Harus tahu objeknya dulu, dia itu ID, pet atau CSS. Nah, biasanya kalau web bentuknya CSS, kalau mobile bentuknya widget, gitu ya. Harus tahu, jangan-jangan pada saat di run, pada saat katalog itu membaca, widgetnya itu nyatu jadi satu gitu ya. Kan kalau mobile biasanya kan bikinnya kan pakai kayak canvas gitu kan, pakai kayak tatakan gitu ya. Jangan-jangan walaupun kalian di sini bikinnya itu dua form di sini ya, dua field, tapi ini satu tatakan gitu. Nah, yang dibaca oleh katalog itu satu tatakan ini. Nah, makanya ketika dia diperintahkan untuk mundur atau masuk ke bawah itu nggak mau, karena yang membaca itu yang ini. Nah, kenapa yang membaca yang ini? Karena si katalog itu membacanya bahwa dia itu masih satu elemen. Nah, makanya harus spesifik gitu, mau yang mana yang mau diambil gitu ya. Apakah yang kotakan yang ini atau kotakan yang sebelah sini gitu ya, yang sebelah luaran ini. Begitupun dengan tulisan ya, misalnya di sini ada tulisan lupa password gitu, biasanya kayak gitu ya, lupa password. Nah, pada saat lupa password, nah ini kan bentuknya teks. Nah, itu juga sama. Bisa jadi ketika teman-teman ngeklik teks ini, itu dia tidak dikenalin. Kenapa? Karena elemennya itu tidak dibaca oleh katalog atau belum terbaca gitu. Itu ya mungkin ya teman-teman ya. Kira-kira ada gambaran nggak? Kalau ada gambaran berarti nanti teman-teman bisa lanjut untuk mengerjakan tugas. Jadi tugasnya nanti akan saya share. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang masih bingung? Ya. Field buat passwordnya kan disuruh di fix buat Verify elemen. verify elemen. Tapi saya udah nyoba buat di mobile terus buat bagian di. Jadi kan itu kan logikanya kan dia akan membaca dari atas dulu tuh. Misalkan yang di atas itu teksnya dulu. Misalkan username gitu ya, label username. Nanti di bawahnya kotak fieldnya. Berarti verify elemen teks dan fieldnya. Nah, nanti di bawahnya lagi ada password, berarti ada teks password sama kotakan yang buat input password itu. Berarti verify elemen teks yang kata-kata password sama yang kotakan field isian inputan password. Gitu. Nah, terus misalnya di bawahnya ada teks lupa password. Nah, berarti itu di verify juga lupa passwordnya. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum mungkin kita akhiri karena ternyata waktunya sudah mau berakhir teman-teman. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kalau kita ketemu lagi di pertemuan pekan depan ya, dengan pertemuan pembahasan lanjutan di minggu depan, mungkin nanti kita akan lanjut untuk menggunakan teknik data driver, menggunakan katalog, masih menggunakan katalog. Jadi di teknik data driver ini teman-teman bisa mengkombinasikan banyak data yang bisa dimasukkan di dalam katalog. Begitu ya, mungkin dari saya terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf jika mungkin tadi dalam menyampaikan materi atau dalam berinteraksi dengan teman-teman ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian itu tadi deskripsi singkat berkaitan dengan cuplikan dari proses pembelajaran mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak di program studi Sarjana Terapan Politeknik Harapan Bersama. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia dari sertifikasi dosen tahun 2025 khususnya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Serta tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Politeknik Harapan Bersama, rekan sejawat dan rekan-rekan mahasiswa di Prodi Teknik Informatika. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.